Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kelas Ganjil B, mata kuliah Ilmu Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai roasted almond. Kelompok 10 terdiri dari ketua kelompok yang bernama Mawaddah Zahra dengan NIM 130081 dan beranggotakan kelompok Sania Iza Al-Fadila dengan NIM 120019, Auliana Nasyara dengan NIM 130039, dan Nabila Ayu Fahreza dengan NIM 130059. Terdapat 3 subbahasan yang akan disampaikan. Yang pertama mengenai jenis produk pangan yaitu almond, yang kedua mengenai pengaruh teknik pemanggangan terhadap kualitas almond, dan yang ketiga mengenai pengaruh suhu dan waktu pemanggangan terhadap mutu kimia almond. Pembahasan pertama yaitu jenis produk pangan. Jenis bahan pangan yang digunakan adalah almond. Almond merupakan istilah dari benih pohon almond, yaitu anggota genus Prunus L dalam keluarga Rosaceae asli Asia Selatan Tengah dan dibudidayakan di iklim tipe Mediterania, termasuk California, Amerika Serikat, Asia Tengah, dan Australia. Buah dari pohon almond adalah buah yang berbiji, yang tersusun dari kulit yang lembab, yang dikelilingi oleh cangkang yang keras, di mana cangkang yang keras ini berfungsi untuk melindungi biji atau kernel yang dapat dimakan di dalamnya. Biji dari almond yang dibudidayakan karena mengandung lipid, protein, serat, dan vitamin E yang tinggi. Almond merupakan makanan dengan kelembapan yang rendah, namun memiliki antioksidan alami yang tinggi. Almond juga memiliki umur simpan yang relatif lama. Namun, walaupun umur simpan almond relatif lama, ini dapat terganggu oleh faktor lingkungan seperti kelembapan dan juga suhu. Seperti kacang lainnya, almond juga rentan terhadap degradasi dari oksidasi lipid karena kandungan lemaknya yang tinggi dan proporsi lemak tak jenuh yang tinggi. Almond hanya dipanen sekali setahun, jadi mempertahankan akseptabilitasnya selama penyimpanan itu sangat penting untuk pengiriman produk berkualitas tinggi yang seragam kepada konsumen dari waktu ke waktu. Almond seringkali diberi perlakuan panas lebih lanjut, misalnya dengan dipanggang atau baking, dengan tujuan untuk mengembangkan rasa dan juga mengubah tekstur. Kondisi penyimpanan almond panggang yang direkomendasikan meliputi kondisi sejuk dan kering dalam kantong foil vakum pada suhu kurang dari 10 derajat Celcius dan kelembapan relatif kurang dari 65%. Teknik atau metode pengolahan almond yang digunakan adalah dengan pemanggangan. Pemanggangan merupakan proses pengolahan yang sangat kompleks, di mana banyak perubahan fisikokimia dan juga biokimia yang terjadi di dalam produk pangan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari panas, baik secara radiasi, konveksi, maupun konduksi, dan perpindahan massa, yaitu pergerakan air menjadi uap ke udara dalam alat pemanggang, penguapan air di dalam produk, dan terkadang pembentukan air dengan pembakaran gas. Pemanggangan tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan suhu produk pangan saja, tetapi juga untuk menginduksi beberapa reaksi biokimia yang terkandung dalam bahan pangan. Selama kenaikan suhu, beberapa reaksi yang diinginkan juga terjadi. Secara keseluruhan, reaksi tersebut akan membuat produk menjadi lebih enak dan juga mudah dicerna. Proses komersial dari pemanggangan pada almond ini yaitu dengan cara roasting. Roasting dilakukan pada udara panas yang melibatkan penggunaan suhu dalam kisaran 129 hingga 155 derajat Celcius, dengan waktu pembakaran bervariasi dari 10 hingga 55 menit, tergantung pada suhu roasting yang diinginkan. Selain digunakan untuk menghasilkan rasa dan tekstur yang diinginkan, roasting juga dapat digunakan untuk meningkatkan daya cerna biji almond yang dapat meningkatkan penyerapan nutrisi. Namun, roasting juga memiliki kelemahan, yaitu memakan waktu pemrosesan yang cukup lama.
Pada proses pemanggangan, dengan penerapan panas secara langsung akan menonaktifkan enzim dan juga berbagai mikroorganisme. Dengan dipicu oleh panas, pemanggangan akan memberikan hasil yang signifikan pada penurunan kadar air produk. Dari kedua fenomena tersebut, maka akan menyebabkan peningkatan umur simpan produk. Perubahan yang tidak diinginkan mungkin juga dapat terjadi, atau dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kekurangan dari pemanggangan, seperti pencoklatan yang berlebih, degradasi pigmen dan juga vitamin, oksidasi lemak atau ketengian, serta penurunan kualitas nutrisi secara umum dengan reversibel atau degradasi protein yang tidak dapat diubah. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu pengaruh teknik pemanggangan terhadap kualitas almond. Yang pertama adalah pengaruh pada warna. Selama proses pemanggangan, bahan pangan umumnya mengalami perubahan warna menjadi coklat. Sifat kecoklatan ini bergantung pada setiap bahan pangan menurut komposisi bahan pangan tersebut. Pada pemanggangan almond, adanya warna coklat ini terbentuk selama proses pencoklatan dan karamelisasi non-enzimatis. Pencoklatan non-enzimatis terjadi pada berbagai reaksi, termasuk jalur karamelisasi gula ataupun reaksi Maillard. Pencoklatan non-enzimatis ini berpengaruh terhadap penurunan nilai gizi karena terjadinya penurunan daya cerna protein dan hilangnya asam amino esensial. Warna almond panggang akan semakin menggelap seiring dengan meningkatnya suhu, pH, dan waktu selama pemanggangan. Dalam proses pemanggangan ini, warna berperan dalam penentu kualitas akhir dari produk almond yang dihasilkan. Semakin menggelapnya warna, maka akan semakin menurunkan kualitas dari produk almond tersebut. Selanjutnya adalah tekstur. Kerenyahan menjadi salah satu kunci penerimaan produk almond oleh konsumen. Apabila almond menyerap kelembapan selama penyimpanan, maka kerenyahan almond akan mengalami penurunan. Hal ini akan menyebabkan penerimaan almond yang semakin menurun oleh konsumen. Namun sebaliknya, apabila adanya migrasi kelembapan selama penyimpanan, maka akan menyebabkan desorpsi atau pelepasan kelembapan yang dapat meningkatkan teksturnya dari almond. Selain itu, pada suhu yang tinggi juga akan meningkatkan desorpsi kelembapan, sehingga akan menyebabkan almond yang mengalami kerenyahan yang semakin meningkat. Selanjutnya adalah rasa. Pada almond panggang, rasa manis utamanya dipengaruhi oleh komposisi non-volatil dan tekstur dari almond, karena hal ini secara langsung dinilai oleh reseptor rasa pada mulut. Hilangnya rasa manis dapat terjadi karena proliferasi produk oksidasi yang menutupi rasa manis tersebut. Semakin hilangnya rasa manis menunjukkan bahwa semakin menurunnya kualitas almond panggang tersebut. Selanjutnya adalah ketengikan atau rancidity. Ketengikan adalah rasa dan bau yang tidak dapat diterima yang akhirnya berkembang saat lemak terurai melalui berbagai reaksi dan produk sekunder seperti terbentuknya aldehida yang mudah menguap. Terdapat dua jenis ketengikan, yaitu ketengikan oksidatif dan ketengikan hidrolitik. Ketengikan oksidatif terjadi ketika lemak bereaksi dengan oksigen atau oksidasi lipid. Pada almond, reaksi ketengikan oksidatif ini dapat berkurang dengan adanya senyawa antioksidan fenolik seperti alfa-tokoferol atau radikal bebas lainnya. Sedangkan ketengikan hidrolitik terjadi ketika asam lemak bebas dilepaskan dari lemak oleh aksi enzim makanan yang terjadi secara alami dengan adanya kelembapan atau hidrolisis lipid. Ketengikan ini dapat disebabkan oleh kondisi penyimpanan dan waktu penyimpanan. Kondisi penyimpanan yang kurang optimal dan waktu penyimpanan yang lama dapat menyebabkan adanya ketengikan pada almond panggang. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh suhu dan waktu pemanggangan terhadap mutu kimia almond. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh suhu dan waktu yang digunakan untuk proses pemanggangan terhadap kadar antioksidan pada biji almond. Berdasarkan penelitian,
Peneliti melakukan pemanggangan pada suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit dan pada suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat zat antioksidan, indeks pencoklatan, dan aktivitas antioksidan dari biji almond yang dipanggang pada suhu 180 atau 200 derajat Celcius selama 20 menit secara signifikan lebih tinggi dibandingkan biji almond mentah. Selanjutnya adalah pengaruh suhu dan waktu yang digunakan untuk pemanggangan terhadap kadar bioaktif biji almond. Biji almond mengandung minyak almond di mana minyak tersebut kaya akan senyawa bioaktif yang dapat meningkatkan kesehatan. Dengan begitu, dilakukan penelitian mengenai kandungan minyak almond pada saat pemanggangan almond. Menurut Achar et al., semakin lama durasi pemanggangan, semakin tinggi rendeman minyak biji almond yang diperoleh. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian, di mana Achar melakukan penelitian terhadap pemanggangan biji almond yang dipanggang pada suhu 180 derajat Celcius, 150 derajat Celcius, dan 200 derajat Celcius dengan waktu 5, 10, dan 20 menit. Hasil dari penelitian tersebut, biji almond yang dipanggang pada suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit memiliki rendeman minyak tertinggi daripada almond yang dipanggang pada suhu 150 derajat Celcius dan 250 derajat Celcius. Namun, pada almond yang dipanggang dengan suhu 200 derajat Celcius dan waktu yang lebih lama 10 atau 20 menit dapat menyebabkan degradasi asam lemak dalam minyak, terutama untuk asam lemak tak jenuh. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa suhu yang optimal untuk pemanggangan biji almond yaitu pada suhu 180 derajat Celcius. Kemudian untuk waktu yang optimal yaitu pada waktu 20 menit. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan yaitu almond adalah bahan pangan yang memiliki kelembapan rendah, antioksidan tinggi, dan umur simpan yang relatif lama. Namun, umur simpan dapat terganggu akibat faktor lingkungan yaitu kelembapan dan suhu. Oleh karena itu, dilakukan pengolahan dengan cara pemanggangan atau roasting. Dengan metode roasting, semakin tinggi suhu, pH, dan waktu pemanggangan dapat menyebabkan warna almond semakin gelap serta menurunkan kualitas almond. Tekstur almond yang menjadi renyah dipengaruhi migrasi kelembapan dan suhu yang tinggi pada pengolahan roasting. Sedangkan rasa manis almond akan berkurang karena adanya proliferasi produk oksidasi. Selain itu, ketengikan juga dapat timbul akibat kondisi penyimpanan dan waktu penyimpanan yang tidak sesuai. Lalu pengaruh suhu dan waktu pemanggangan pada kandungan bioaktif, semakin lama waktu pemanggangan dan semakin tinggi suhu pemanggangan dapat menyebabkan degradasi asam lemak dalam minyak, terutama untuk asam lemak tak jenuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.